Salam saudara, selamat pagi semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah online. Tidak terasa sudah bulan Juni berjalan saudara. Ya, pada pagi hari ini kita tetap bersyukur karena kita bisa datang untuk berbakti, bersekutu sama Tuhan kita. Semuanya pasti mendapatkan berkat yang lebih baik saudara. Ya, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa bertatap muka walaupun di ibadah online saudara. Kita akan satukan hati kita. Kita akan haleluya memberi yang terbaik pada Tuhan kita. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu hati. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur kalau kami dapat beribadah walaupun ibadah online. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami percaya setiap pribadi-pribadi yang akan bersekutu, Tuhan akan lawat. Terima kasih Tuhan. Karena kemurahan daripada Engkau, kami percaya dan kami aminkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih kemurahan-Mu. Mari saudara kita satukan hati kita. Karena kemurahan Dia yang melebihi daripada hidup kita saudara. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu, amin, amin, haleluya. Lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
kemurahan-Mu Tuhan melebihi dari hidup kami. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Bagi kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami aminkan itu Tuhan, karena kemurahan-Mu melebihi daripada hidup kami. Kemurahan-Mu melebihi segalanya. Kami berterima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang di rumah, saudara-saudara kami yang sedang ada di manapun juga Tuhan. Bagi yang sakit, Engkau akan lawat, Engkau akan sembuhkan Tuhan. Kami percaya. Bagi yang lemah, Engkau akan kuatkan. Yes. Bagi yang ada dalam masalah, Engkau akan selesai, Engkau akan bantu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Di mana pada hari-hari ini banyak saudara-saudara kami yang tidak bekerja. Kami tidak tahu penghasilan dari mana. Kami percaya kami mempunyai Allah yang hidup. Yes. Kami mempunyai Bapa yang senantiasa care pada kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur selalu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian Tuhan. Saudara, kita angkat satu pujian. Saat ini kita akan datang lagi kepada Tuhan. Kita sorakan haleluya. Yes. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari saudara kita angkat tangan kita. Ku angkat tanganku, ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Katakan hari-hari, hari-hari telah ku lalui bersama Dia. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Dia akan memegang tangan kita saudara. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segala. Kita sorakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah nama-Mu.
Katakan hari-hari. Yes, hari-hari. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Oh, peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya. Oh, sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Katakan haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya semuanya. Haleluya. Glory bagimu. Oh, haleluya bagi Dia. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah Haleluya. namamu. Oh, haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Haleluya. Sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah, katakan Dia. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan, terpujilah bagi Dia. Terpujilah namamu. Haleluya, terpujilah bagi Allah kita, saudara. Saudara diberkati semua? Yes. Amin, saudara. Kita diberkati, saudara. Amin. Ya, kita mempunyai Bapa yang senantiasa memperhatikan kita. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan sharing daripada firman Tuhan. Biarlah kita buka hati dan pikiran kita. Haleluya, karena bersama Bapa tiada yang mustahil. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari saudara dengan iman katakan bersama Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi, saudara. Haleluya, dengan iman katakan, Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. tak pernah Kau biarkan Ku sendiri, katakan, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. katakan saudara, anugerah Dia besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. haleluya. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan, kami percaya anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap anugerah-Mu yang Kau berikan pada anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah segenap puji-pujian kami naikkan menjadikan dupa yang harum di hadirat-Mu. Terima kasih. Kami
menerima anugerah yang besar daripada Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, baik. Kita bersyukur anugerah Tuhanlah yang telah membawa kita berada dalam ibadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan berdoa buat firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Kami telah menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau Allah yang hidup. Dan saat ini Tuhan, kami datang seperti rusa yang merindukan air. Kami lapar, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa urapilah, nyatakan isi hati-Mu, tuntun kami. Mari Roh Kudus bawa kami ke dalam seluruh kebenaran sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dan berjalan dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini di dalam tangan-Mu, dalam urapan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, mari saudara-saudara kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan membuka di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Yaitu mengenai Elia yang ada di tepi sungai Kerit dan Elia dan janda di Sarfat. Saya akan bacakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan buat kita hari ini. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Ketika perempuan itu pergi, mengambilnya, lalu ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu,
dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu dan kemari hai abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Ayat 22, Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Ya, sudah sering kasih Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan mengenai hidup dari firman. Katakan sama-sama, hidup dari firman. Ya, hidup dari firman. Hari ini mari kita akan melihat dari seorang Elia yang betul-betul dia hidup dari firman. Kebenaran ini muncul ketika saya merenungkan ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, yaitu kepada Elia. Ayat 8 juga, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. 18 ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Jadi hari ini kita akan belajar saudara-saudara supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang juga hidup dari firman. Ya, hidup dari firman. Ketika kita menjadi seorang anak Tuhan yang hidup dari firman, maka kita akan menjalani kehidupan seorang anak Tuhan yang terus-menerus bertumbuh dalam pemahaman yang benar akan firman, dalam pengenalan yang semakin dalam akan firman, dan akan membuat kita menjadi percaya penuh bahwa firman Tuhan itu akan menuntun langkah-langkah hidup kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Yang berikutnya akan menolong kita untuk kita bisa mengalami bahwa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini dan selama-lamanya. Yang terakhir, kita juga akan menjadi orang Kristen yang pada akhirnya bisa berpegang teguh kepada firman Tuhan sebagai perkataan-perkataan Tuhan yang tidak akan pernah berubah, yang pasti kekal, pasti berkuasa, pasti dahsyat, dan pasti ajaib. Jadi intinya nanti kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita ke sana. Nah, mari kita akan belajar dari seorang Elia yang hidup dari firman. Ya, semoga semua ini bisa saya bahas, tapi kalau tidak berarti kita akan bersambung ke minggu yang akan datang. Kita akan lihat terlebih dahulu di dalam ayat 1 sampai ayat 6 dari 1 Raja-Raja pasal 17 mengenai kisah Elia di tepi sungai Kerit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Elia menjadi seorang nabi yang tiba-tiba saja muncul, ya. Dan dikatakan oleh Alkitab, Elia itu berasal dari Tisbe. Tisbe di mana? Tisbe di Gilead. Jadi Tisbe ini adalah satu tempat yang tidak dikenal, tidak banyak orang yang tahu, tetapi justru
Tuhan mengenal bahwa di sana ada seorang yang dijadikan Tuhan sebagai hambanya, sebagai nabinya. Dan Elia dimunculkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah ketika dia berdiri di hadapan Raja Ahab yang memberikan satu nubuatan, di mana dengan berani Elia mengatakan begini, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani. Sebelum ayat ini tidak diceritakan kisah tentang Elia. Alkitab tidak mencatatnya. Berarti saya menyadari dan saya memahami bahwa sebelum kemunculan Elia di depan Raja Ahab, saya percaya dia adalah seorang umat Israel, seorang umat yang percaya kepada Tuhan. Dia menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan pada akhirnya Elia percaya bahwa dia dituntun oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah pelayanan, menjadi seorang hamba Tuhan yang sesuai dengan panggilannya. Dan kita melihat di sana Elia menyampaikan nubuatan begini, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dengan berani Elia menubuatkan bahwa tidak akan ada embun, tidak akan ada hujan, kecuali kalau dia berkata, hai embun, hai hujan turun, maka akan turun. Lalu berapa lama hujan tidak turun di Israel pada waktu itu? Kalau kita baca saudara-saudara di dalam kitab Yakobus 5 ayat 16, ayat 17, saya baca dulu buat saudara. Yakobus pasal 5 ayat 17 mengatakan begini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, ternyata hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Katakan 3 tahun 6 bulan. 3 tahun 6 bulan. Satu rentang waktu yang sangat panjang. Kenapa Nabi Elia berani menyampaikan nubuatan seperti ini di depan Raja Ahab? Karena Alkitab mencatat di dalam pasal sebelumnya, Ahab menjadi seorang raja yang salah satunya di Alkitab ditulis nama istrinya. Jarang ada raja-raja yang istrinya dicatat namanya. Kecuali di dalam pasal 16 ini tentang Ahab beristrikan seorang perempuan yang bernama Isabel, anaknya Raja Sidon. Dan bangsa Sidon adalah bangsa yang menyembah dewa Baal. Jadi bisa saja sebagai mas kawin yang diberikan oleh Raja Ahab kepada Isabel adalah Isabel dipersilahkan untuk membawa penyembahan kepada dewa Baal. Bahkan diberikan kesempatan untuk mendirikan mezbah bagi Baal dan melakukan penyembahan kepada Baal. Lalu siapakah dewa Baal itu? Dewa Baal adalah dewa kesuburan. Dewa Baal adalah dewa hujan, pemberi air bagi umat manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh Ahab ini membawa seluruh umat Israel ke dalam penyembahan bukan lagi kepada Allah yang hidup tetapi kepada dewa Baal. Dan sekarang Elia berdiri di hadapan Raja Ahab memberikan satu nubuatan bahwa sekalipun Raja Ahab sedang menyembah kepada dewa Baal sebagai dewa hujan, tapi Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya sebagai Tuhan yang berkuasa di atas segala sesuatu, Tuhan akan mendukung permohonan Nabi Elia bahwa tidak akan turun hujan kecuali Elia mengatakannya. Di sini saya melihat betapa hebatnya perkataan Elia. Kenapa? Karena Elia adalah seorang yang hidup dari firman. Dan betul dicatat di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 17, hujan tidak turun di Israel selama 3 tahun 6 bulan. Seorang yang berani menyampaikan nubuatan seperti itu di hadapan seorang raja, itu mengandung resiko yang sangat besar. Ahab bisa saja tidak terima. Ahab bisa saja tidak menghargai dan menganggap kecil Nabi Elia. Dia bisa memerintahkan untuk membunuh Nabi Elia.
Tetapi Tuhan yang mengutus Nabi Elia, Tuhan yang memakai Nabi Elia adalah Tuhan yang juga berdaulat atas hidup Elia. Jadi saudara-saudara, Tuhan pun berdaulat atas hidup kita. Jangan takut dengan kehidupan ini, karena waktu kita percaya kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita ada di dalam tangannya. Tuhan berdaulat memelihara hidup kita. Tuhan berdaulat untuk melindungi kita. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika Elia selesai menyampaikan nubuatan di hadapan Raja Ahab, lalu ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Saya percaya Elia tidak sembarangan bernubuat. Pasti dia telah mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk menyampaikan satu kebenaran yang akan membuat Ahab bisa tercelik mata rohaninya. Bahwa yang bisa nanti menurunkan hujan ataupun yang bisa menghentikan hujan ternyata hanya satu nama saja, yaitu Jehovah, Allah Tuhan semesta langit yang telah membawa umat Israel keluar dari negara Mesir. Tuhan yang berkuasa itulah satu-satunya penguasa di atas segala perkara. Dan Tuhan memakai Elia untuk membawa satu pesan kepada Raja Ahab agar kembali ke dalam penyembahan yang benar, yaitu kepada Allah yang hidup. Dan andai kata Elia tidak mendapatkan tuntunan dari Tuhan, dia tidak akan berani. Jadi pastikan hari ini kita juga akan menjadi seorang anak Tuhan yang selalu hidup dari firman. Supaya kita mendapatkan tuntunan dari Tuhan untuk memperkatakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu. Lalu ketika ayat 2 mengatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Elia? Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Elia adalah seorang yang peka dengan suara Tuhan. Elia adalah seorang yang hidup dari firman. Dia sungguh-sungguh rindu bisa mendengar suara Tuhan. Bisa menangkap isi hati Tuhan. Dan saya melihat di sini, Tuhan melatih Elia. Bukan saja sebagai seorang yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Lagi, Tuhan tidak saja memakai Elia untuk menjadi seorang yang bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Tuhan juga adalah pribadi yang akan memproses hidup Elia. Supaya Elia pada akhirnya hidup di dalam satu konsep kebenaran. Bahwa dia akan hidup hanya dari firman. Dia akan hidup bersama dengan firman. Dia akan tinggal di dalam firman. Dan sekarang Allah sedang melatih Elia dalam satu proses di mana Tuhan mengatakan begini. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Lalu bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Kata bersembunyi di sana mengandung satu makna kebenaran, saudara-saudara. Di mana Tuhan sedang memproses, yaitu apabila Raja Ahab menjadi marah karena ada nubuatan bahwa hujan tidak turun. Dan ketika itu terjadi, lalu waktu Raja Ahab menjadi marah, geram, lalu ingin membunuh Elia. Sebelum Raja melakukan itu, Tuhan sudah mengintervensi kepada Elia. Pergilah, bersembunyilah. Jadi di sini saya melihat Tuhan yang berdaulat adalah Tuhan yang berkuasa melindungi Elia. Percayalah. Selama saudara berada di dalam masa pandemi COVID-19 dan sekarang kita ada di era new normal, ada di masa transisi, percayalah itulah saat-saat Tuhan sedang melatih kita. Dan percayalah Tuhan yang melatih kita adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Jadi kata bersembunyilah artinya Tuhan berkuasa melindungi Elia sekalipun nanti Raja Ahab marah kepada Elia karena nubuatannya. Lalu kenapa Nabi Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit? Saudara-saudara, saya mencoba mempelajari sungai Kerit itu di mana. Keterangannya hanya singkat, hanya sedikit bahwa sungai Kerit itu adalah sungai yang bermuara ke sungai Yordan, satu sungai yang kecil dan tempat itu tidak diketahui orang. Ataupun kalaupun ada orang yang tahu tempat itu, orang itu belum tentu akan mengunjunginya. Jadi
Kerit itu adalah, sungai Kerit itu adalah satu sungai yang tidak dikenal orang, tidak diketahui orang, tidak dikunjungi orang. Orang tidak kenal tempatnya. Tetapi walaupun begitu, Tuhan mengenal tempat itu. Dan terlebih lagi Tuhan bukan hanya mengenal tempatnya, tapi Tuhan mengenal orangnya yang akan dibawa ke sana. Untuk apa Tuhan menyembunyikan Elia, menyuruh Elia atau bersembunyi di tepi sungai Kerit? Ini menurut telah saya. Apabila Elia tidak pergi ke tepi sungai Kerit, lalu nubuatannya betul-betul terjadi selama tahun pertama enggak turun hujan, lalu tahun kedua tidak turun hujan juga, masuk tahun ketiga tidak turun hujan juga. Bisa saja orang mengatakan, wah hebat ya Elia, dahsyat ya Elia, wah luar biasa ya perkataan Elia. Maka Elia bisa saja jatuh kepada yang namanya kesombongan. Jadi istilahnya Elia berada di bawah lampu sorot yang membuat terang itu bisa menerangi dirinya. Dan dia bisa melihat apa kata orang bahwa dia adalah orang hebat, dia adalah orang luar biasa. Elia bisa sombong. Sebelum itu terjadi, Allah yang berdaulat mencoba untuk melatih Elia, menyembunyikannya, disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit. Supaya apa? Supaya Elia belajar yang namanya kerendahan hati. Ketika Elia disuruh pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit, Allah sedang melatih Elia bahwa di dalam kesendirian tidak ada orang lain, tidak ada orang nanti yang akan peduli kepadanya. Elia sedang dilatih Tuhan bahwa dalam kesendiriannya justru Tuhan yang berdaulat akan mengunjunginya, terus berbicara, meneguhkannya, menguatkannya. Jadi di sini saya melihat ada perintah kepada Elia untuk menuju lokasi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Saya katakan tadi bahwa tempat itu bisa saja tidak dikenal orang. Orang tidak tahu di mana itu. Tapi Allah tahu di mana itu tepi sungai Kerit. Bahkan Allah lebih jauh lagi tahu siapa yang akan ditempatkannya. Ini yang membuat Elia hidup dalam firman. Walaupun orang gak lihat dia, Tuhan lihat dia. Walaupun orang gak kenal, Tuhan kenal. Bahkan Tuhan tahu di mana Elia berada. Dan ada janji. Tentu Elia juga berpikir, apa yang akan saya makan, apa yang akan saya minum di tepi sungai Kerit. Allah bukan hanya Allah yang memberi perintah, tapi Allah juga Allah yang berjanji kepada Elia. Apa janji Allah kepada Elia? Dikatakan di sini, engkau dapat minum dari sungai itu. Manusia tidak bisa hidup tanpa air. Elia butuh air. Dan Tuhan katakan engkau dapat minum dari sungai itu. Dan ini telah saya bisa muncul juga pertanyaan yang ada di dalam benaknya Elia. Karena hari-hari yang akan dijalani Elia adalah hari-hari menuju masa kekeringan. Kemarau yang panjang, yang tidak ada hujan. Dan sungai Kerit yang kecil itu masih mengalirkan air. Dan kalau Tuhan mengatakan engkau dapat minum dari sungai itu, bisa saja muncul pertanyaan di dalam benaknya Elia. Sampai kapan air sungai Kerit itu masih akan tetap tersedia supaya saya bisa minum? Dan tentunya waktu yang akan menjawab. Itu enggak? Waktu yang akan menjawab. Kalau musim kering, sudah mencapai puncak klimaksnya. Sungai itu pasti kering. Nah, kalau sungai itu kering, dari mana dia akan minum? Bahkan di dalam ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Jadi Elia sempat berada di masa-masa sulit mendapatkan air. Kalau itu terjadi, maka Allah yang memanggil Elia tadi, Allah yang menempatkan Elia tadi untuk berada di tepi sungai Kerit adalah Allah Bapa yang punya rencana berikutnya bagi Elia. Jadi saya melihat di sini, wow, betapa dahsyatnya Allah. Ada banyak rencana yang sudah ada di dalam pikiran Allah. Kalau sungai Kerit kering,
Tidak ada lagi air yang bisa diminum. Elia tidak bisa mengubah keadaan. Tapi Allah yang berdalat atas Elia, Allah berkuasa membawa kepada langkah berikutnya, bahwa di sana ada mujizat lagi. Dan janji Tuhan yang kedua adalah dikatakan begini, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Jadi kalau Elia ada di sana, di tepi sungai Kerit, lalu dia stay di sana, Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk datang kepada Elia, membawa sepotong roti dan sepotong daging. Dan itu terjadi tiap hari. Saudara-saudara, dan waktu Elia taat kepada perintah Allah, waktu Elia percaya kepada janji Allah, Elia mengalami, saudara, mengalami pemeliharaan Allah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, seorang Elia yang hidup dari firman, ini cirinya. Dan biarlah kehidupan Elia ini akan kita adopsi kebenarannya. Kita akan renungkan kebenarannya. Kita akan terapkan di dalam kehidupan kita. Bukan saja Elia yang hidup dari firman, tapi saudara dan saya, saudara yang ikut beribadah online bersama-sama dimanapun saudara berada, katakan bersama dengan saya hari ini, saya mau hidup dari firman. Katakan lagi, saya mau hidup dari firman. Karena Yesus pernah mengatakan, manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Kita hidup bukan karena kita punya banyak hal, tapi kita perlu hidup dari firman, saudara. Nah, seorang yang hidup dari firman, maka dia akan menjadi seorang yang selalu terbuka untuk mendengar firman dan menerima firman. Itu yang dilakukan oleh Elia. Dia menjadi seorang yang selalu terbuka dan mau mendengar kebenaran-kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar menjadi seorang yang selalu haus, selalu lapar untuk mendengar kebenaran-kebenaran firman Allah. Dan saya merasa di masa pandemi COVID-19 yang sudah kita lewati, lalu ada kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan, tujuannya adalah saya mengikuti gambaran Musa yang membawa umat Israel keluar dari negara Mesir selama mereka berjalan di padang gurun. Maka Tuhan selalu rindu menyampaikan ketentuan, ketetapan, firman-firman sebagai petunjuk untuk kehidupan, petunjuk untuk membangun hubungan dengan Tuhan, petunjuk-petunjuk yang akan mendatangkan bukan saja kebahagiaan, tapi keyakinan tentang penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan selalu menyampaikan firman-Nya kepada Musa. Dan Musa menyampaikannya kepada umat Israel. Demikian juga saya digerakkan bahwa saya harus menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara, melengkapi saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat di dalam menjalani langkah-langkah kehidupan. Sehingga kita pun pada hari ini, kita bisa mengatakan Tuhan terima kasih. Kalau kita ada di dalam new normal, ya kita ada di dalam masa transisi kepada kelonggaran-kelonggaran yang akan terus dan terus-menerus dibuka. Tapi kita juga sedang berhadapan dengan yang namanya bahwa virus corona tidak bisa dihentikan, masih ada dan vaksinnya belum ditemukan. Berarti kita sedang menjalani satu kehidupan di mana kalau kita ketemu orang, kita tidak tahu siapa orangnya, bagaimana keadaannya. Mungkin buat beberapa orang bisa menjadi khawatir kembali, menjadi takut kembali, menjadi cemas kembali. Tetapi yang bisa menjagai langkah hidup kita tetap tenang di dalam menjalani hidup yang seperti itu, maka kita perlu selalu terbuka dan mendengar firman dari Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan bisa membawa Elia ke tepi sungai Kerit, tujuannya adalah kalau Ahab sebagai raja menjadi marah dan ingin membunuh Elia, Tuhan sudah bawa lebih dulu Elia ke tepi sungai Kerit. Wow, luar biasa saudara. Sebelum Elia memikirkan dampak dari kata-katanya di depan raja, Tuhan sudah bawa lebih dulu dengan satu perintah. Di mana Tuhan mengatakan, pergilah dari sini. Pergilah dari depan Raja Ahab. Tinggalkan istana ini. Berjalan ke sebelah timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Dan Tuhan tunjukkan tepat di mana itu sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan, kata Tuhan. Tuhan
adalah Tuhan yang berkuasa pelihara kita. Saudara. Jadi ini yang pertama. Bahwa seorang yang hidup dari firman adalah seorang yang selalu terbuka untuk mendengar dan menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu berfirman, saudara. Jadi mari kita akan selalu terbuka dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, seorang yang hidup dari firman seperti Elia adalah dia akan selalu menerima firman dan percaya kepada janji Allah. Elia bukan saja mendengar dan menerima. Tapi yang kedua, Elia menerima dan Elia percaya. Waktu Elia berangkat ke tepi sungai Kerit, perjalanan yang panjang menyebabkan dia haus dan dia bisa langsung minum. Tapi ketika perut dia lapar, nah muncul kan satu pemikiran. Saya akan makan apa? Terus dari mana makanannya? Tetapi karena Elia berangkat berdasarkan janji Tuhan, sebelum Elia melangkahkan kaki menuju ke tepi sungai Kerit, Tuhan sudah ngomong dulu, saudara. Burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bukan yang lain. Burung gagak diperintahkan Tuhan bukan untuk memberi makan yang lain. Hanya Elia saja. Waktu Elia menerima dan percaya terhadap apa yang Tuhan katakan, Elia ngalamin mujizat. Jadi kalau akibat dari masa pandemi COVID-19 itu, mungkin ada di antara saudara-saudara juga yang kehilangan pekerjaan. Mungkin juga ada di antara saudara yang mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan kebutuhan tetap berjalan sebagaimana biasanya. Itu menjadi pergumulan, saudara. Mungkin ada di antara saudara yang terimanya tetap, tapi pengeluaran demi pengeluaran tetap juga tidak bisa dikendalikan. Ini masalah. Siapapun bisa mengalami hal ini. Tapi kalau Tuhan berfirman kepada kita, makanya betapa pentingnya, saudara, untuk kita menjadi seorang yang selalu bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa menangkap setiap janji-janji Tuhan yang kita baca dari Alkitab. Kalau kita sudah terima janji Tuhan, mari kita akan terima itu sebagai perkataan Allah yang tidak pernah berubah. Dan kita percaya kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Tuhan tidak pernah lupa dengan Elia, saudara. Makanya burung gagak itu datang tiap-tiap hari. Saya mau bacakan kepada saudara di dalam kitab Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 49 ayat 14 tertulis seperti ini. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Lalu ayat 15 mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruangan mataku. Kalau ada pertanyaan, bisakah seorang perempuan melupakan bayinya? Berdasarkan fakta yang ada, bisa juga, ya. Sekalipun ada seorang ibu yang bisa melupakan dan menelantarkan bayi yang dilahirkannya. Tapi Tuhan tidak pernah, saudara. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ingat itu. Kita sedang belajar dari firman bahwa kita hidup dari firman. Kita harus hidup dari firman. Terima janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lupa dengan kita. Dan Tuhan gambarkan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Jadi kalau tangan saya ini, saya tulis dengan pulpen nama Hosea
maka nama ini tertulis di dalam tangan saya. Tapi tulisan pulpen itu akan hilang. Saudara. Tapi kalau saya membuat tato di tangan saya, Hosea, maka tangan yang dilukis itu, yang bagaikan ditato itu, nama itu tidak akan pernah hilang. Jadi waktu Alkitab mengatakan, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Itu gambarannya adalah seperti orang mentato namanya sendiri di telapak tangannya dan itu tidak akan pernah hilang, saudara. Demikianlah saudara dan saya. Nama saudara dan saya sudah ada di dalam telapak tangan Tuhan. Jadi jangan takut dengan new normal ini, dengan apa yang akan kita jalani ke depan, saudara. Walaupun mungkin dunia belum bisa menjanjikan tentang pemulihan, perubahan yang serba cepat. Tetapi Tuhan yang sudah menolong kita di hari-hari kemarin adalah Tuhan yang peduli. Sama seperti Tuhan peduli saat Elia berdiri di depan Raja Ahab, maka Tuhan juga peduli bagaimana membuat hidup Elia aman dari tangannya Raja Ahab. Tuhan harus menyendirikan Elia. Ambillah waktu-waktu untuk menyendiri dengan Tuhan. Untuk selalu bisa menerima firman dari Tuhan. Dan percaya kepada janjinya. Karena Tuhan yang memimpin Elia adalah Tuhan yang selalu menyediakan kebutuhan Elia. Jadi kalau Tuhan memimpin kita dengan firman-Nya, maka Tuhan juga yang akan menyediakan buat kita apapun yang kita butuhkan. Katakan, amin. Berikutnya lagi, seorang Elia yang hidup dari firman adalah seorang yang selalu taat sepenuhnya. Taat sepenuh hatinya. Jadi ketaatan kepada Tuhan itu penting, saudara. Dan salah satu ketaatan yang sesuai dengan firman yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita akan mentaati Matius 4 ayat 4. Di mana Yesus pernah mengatakan begini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk kita bisa menjadi kuat menjalani seluruh aktivitas sepanjang hari ini, kita perlu makanan, saudara. Tapi itu ada batasannya, tetap terbatas. Untuk kita bisa menjadi kuat dalam iman dan pengharapan, kita butuh makan firman. Kita butuh firman. Sediakan waktu. Di dalam kesendirian kita adalah untuk selalu punya waktu. Membaca Alkitab, merenungkannya, mempelajarinya. Dan menangkap setiap janjinya, mempercayainya, dan mentaatinya. Jadi taatilah Matius 4 ayat 4 ini. Mulai hari ini, katakan bersama dengan saya hidup dari firman. Yang terakhir, yang keempat adalah, seorang yang hidup dari firman adalah seorang yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mengalami penggenapan janji Bapa dengan penuh keajaiban. Saya melihat di sini ada satu keajaiban, saudara, yang Tuhan kerjakan buat Nabi Elia. Dari mana saya bisa melihat keajaibannya? Dari firman yang tertulis di dalam ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu. Nah, kita balik sebentar. Waktu Elia mau diutus oleh Tuhan ke tepi sungai Kerit. Bisakah Elia bertanya di dalam benaknya? Kalau menurut saya bisa. Akan muncul pertanyaan begini. Berapa lama ya saya akan ada di tepi sungai Kerit? Terus bagaimana nanti kalau sungainya menjadi kering dan tidak ada air? Saya minum dari mana? Sebelum itu terjadi, saudara, Allah sudah tahu apa yang akan dia perbuat kepada Elia. Walaupun Elia sempat mengalami masa-masa kering sungai itu. Sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, koma. Alasannya sebab hujan tidak turun di negeri itu. Jadi Elia sempat mengalami. Sama seperti kita sempat mengalami masa-masa di rumah saja. Sama seperti kita juga mengalami hal yang sama. Masa-masa yang kering dalam hal perekonomian.
Dan saya percaya masa kekeringan, sekalipun kekeringan dalam masa ekonomi, tetapi saya percaya bahwa itulah saat-saat di mana Allah akan melakukan sesuatu buat kita. Karena Allah sudah tahu akan ada apa di depan. Allah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebutuhan yang sudah disediakan oleh Allah? Caranya adalah kita harus hidup dari firman. Ayat 8 mengatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, siap-siap sekarang tinggalkan tepi sungai Kerit, pergi ke Sarfat. Oke, minggu depan saya akan lanjutkan mengenai kisah Elia di Sarfat dari sisi Nabi Elianya. Tapi hari ini saudara-saudara, Elia mengalami penggenapan janji Bapa. Ketika sungai itu menjadi kering, ketika air itu udah nggak ada lagi, Elia tetap butuh air. Tapi Tuhan tahu caranya bagaimana menyelamatkan Elia ini. Maka Tuhan menyampaikan firman-Nya. Jadi kesimpulannya hari ini saudara-saudara, mari kita akan menjadi umat yang selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita akan selalu rindukan kebenaran firman Tuhan yang membuat kita tidak takut walaupun ada masa kekeringan. Karena bagaimana Tuhan akan mengeluarkan kita dari masa kekeringan adalah Tuhan yang berdawa, Tuhan yang berkuasa. Yang pada akhirnya seorang yang hidup dari firman akan mengatakan, Bapa saya bangga dengan Engkau, Bapa saya kagum dengan Engkau, Bapa saya takjub dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Jadi marilah hari ini kita akan kembali ke dalam tema firman Tuhan. Saya hidup dari firman. Karena seorang yang hidup dari firman, di depan saya katakan, seorang yang hidup dari firman, orang itu akan dituntun langkah hidupnya untuk menemukan dan mengalami bahwa ternyata hanya Allah satu-satunya sumber pertolongan. Seorang yang hidup dari firman akan membawa kehidupan pribadinya menjadi seorang yang bisa mengatakan ternyata mujizat masih ada sampai hari ini dan selama-lamanya. Dan akan membuat kita berani mengakui bahwa setiap firman adalah perkataan-perkataan Allah yang tidak akan pernah berubah, yang pasti kekal, pasti ajaib, pasti berkuasa, pasti dahsyat. Oleh sebab itu, ingat pesan saya, hidup dari firman. Tuhan berkati. Haleluya. Haleluya. Saya mau ajak saudara untuk naikkan satu pujian kepada Tuhan. Pujian yang mengatakan, kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami. Kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Mari kita naikkan pujian ini sebagai respon kita. Sebagai seorang yang hidup dari firman. Kau sungguh indah. Amin. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Yes. Menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang ada. Kasihmu dalam tak terduga. Hikmatmu Amin. Tiada terselami. Kasihmu dalam. Kasihmu dalam tak terduga. Katakan kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Mulia dan Katakan, berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kita naikkan dari atas, kau sungguh indah. Haleluya.
Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, Sungguh ajaib untuk dimengerti. sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari semua yang Amin. ada. Hikmat-Mu tidak terselami. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kasih-Mu Yes. dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan ku kagum. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Katakan ku kagum. Engkau. Mari saudara yang ada di rumah berdirilah. Ku kagum Haleluya. hormat Yes Tuhan. akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat. Katakan ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat. Katakan lagi. akan Kagum hormat akan Engkau. Kagum Yes. hormat. Yes. Sekali lagi saudara katakan ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Katakan kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Sekali lagi katakan. akan Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Dia saudara. Seorang yang hidup dari firman akan dibawa langkah hidupnya menjadi kagum akan Bapa, menjadi takjub akan Tuhan Yesus. Dia yang ajaib, Dia yang hebat, Dia yang luar biasa akan menjadi nyata di masa transisi ini kepada saudara. Bahkan di era new normal, walaupun nanti ada kelonggaran, tapi ada batasan-batasan juga. Jangan takut saudara, jangan lemah. Seorang yang hidup dari firman, Allah selalu akan datang, meneguhkan, menguatkan, bahkan melatih kita, supaya di dalam kerendahan hati kita, di dalam kebergantungan kita kepada Dia, di dalam penyerahan kita kepada Dia, Dia akan perlihatkan dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Tuhan yang bertanggung jawab memimpin langkah-langkah kita.
Walaupun saudara mengalami masa kekeringan, justru masa kekeringan itu kalau saudara tangkap firman, berjalan dalam firman, saudara akan dibawa ke dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kebenaran ini. Terima mujizat itu dalam hidup saudara. Oh, haleluya Bapa. Kalau saudara sedang ada di dalam masa kekeringan, saudara mengalaminya, dan saudara rindu dibawa ke Sarfat, melihat mujizat yang berikutnya. Silakan taruhkan tangan kananmu di dada dan katakan, Tuhan terima kasih. Walaupun saya mengalami masa kekeringan ini, tapi saya mau terima firman. Saya mau jadikan firman sebagai janji yang saya percayai. Saya mau taat kepada firman. Katakan terima kasih Tuhan, bahwa masih ada mujizat yang berikutnya buat saya. Saya terima mujizat itu. Saya akan alami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Bapak, engkau lihat tangan-tangan yang sedang diletakkan di dada mereka. Di tempat di mana mereka sedang beribadah. Mereka sedang berseru kepadamu. Bahwa mereka ada di dalam masa kekeringan. Mereka tidak tahu bagaimana cara merubahnya. Nyatakan firman-Mu. Tuntun langkah hidup mereka sesuai dengan firman-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu. Nyatakan mujizat-Mu juga Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Setiap tangan-tangan yang diletakkan di dada mereka. Mereka terima pemulihan dari firman. Mereka terima kekuatan dari firman. Bahkan mereka terima mujizat karena firman. Diberkatilah saudara-saudara semua yang telah meresponi firman hari ini. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang tetap disertai Tuhan. Mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar dari seorang Elia yang hidup hanya dari firman. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan inilah keputusan kami. Kami semua Bapa mau hidup dari firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami sungguh kagum. Kami menaruh hormat dan rasa takut kepada Engkau tetap akan ada dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang pelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus mengerjakan kebenaran firman-Mu ini. Menjadi firman rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman yang saya sampaikan di ibadah online. Dan masih ada lanjutannya. Minggu depan kita akan sama-sama belajar dari seorang Elia yang hidup dari firman ketika dia dibawa ke Sarfat. Mari ikuti kebenaran firman Tuhan ini. Saya sungguh-sungguh diberkati dengan kisah Elia, seorang yang hidup dari firman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengumumkan bahwa GSC Kemenangan masih mengadakan ibadah online selama bulan Juni ini. Ya, sekali lagi, selama bulan Juni ini, GSC Kemenangan masih menjalankan ibadah online. Sesuai dengan surat penggembalaan yang kami dapatkan dari Badan Pengurus Pusat, dihimbau untuk menyikapi kelonggaran yang dibuka di Provinsi DKI ini, maka agar tidak terburu-buru, ya, supaya kita punya persiapan mengenai protokol kesehatan maupun kesiapan kita untuk menjaga imun tubuh kita tetap kuat, tetap fit, tetap maksimal. Maka nanti pada saatnya ketika ibadah dilakukan di gereja, itu nanti akan diberitahukan lebih lanjut, ya. Kita tetap doa sama-sama karena kita juga merindukan, sehingga nanti di dalam ibadah juga ada protokol kesehatan yang baru. Di era new normal ini kita akan lakukan sesuatu yang mungkin tidak biasa, tapi kita akan biasakan supaya apa? Supaya bukan saja kita yang sehat, kita juga rindu saudara kita yang lain juga tetap sehat. Ya, Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dan saat ini mari kita akan mengakhiri ibadah kita dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih
Tuhan sudah bawa kami ke ibadah bersama-sama. Terima kasih untuk keluarga demi keluarga yang beribadah. Dan saya mohonkan berkat-Mu turun atas mereka. Jamahan-Mu nyata, pekerjaan-Mu roh nyata. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyelesaikan seluruh ibadah ini. Kami tetap doakan Bapa untuk Jakarta, untuk gereja-gereja, untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun. Biarlah mereka selalu ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami taruhkan dalam tangan-Mu. Dan saudara, terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, persekutuan dengan Roh Kudus sebagai penolong yang agung. Allah Tritunggal adalah Allah yang hidup, Allah yang menyayangi kita, yang mengasihi kita, yang selalu beserta dengan kita. Dialah Allah yang selalu akan menguatkan, meneguhkan langkah-langkah hidup kita untuk mengalami pertolongan, keajaiban, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Dan kita selalu dipimpin di dalam jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi tercurah, menyertai sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya.